Gimana yang apa udah ada petunjuk mengenai permasalahan yang sengketa masalah warisan itu yang Seperana seprene, aku urung oleh petunjuk apa-apa mengenai pusakaku sudah tidak sengketa. Anane nyong teka buruko kia maksudnya koya ora usah nemen-nemen jere ngerasa salah. Koya ora salah. Wong anu barang kue, barang anu tebakan niko, duduk kok sing jaluk. ya sih ya yang cuma kan aku tidak mau menerima sesuatu yang memang ada buntutnya. Ujung-ujungnya kan sing awalnya apik-apik malah ujung-ujungnya jadi masalah maksudnya ngono lho ya. Ya nyatane kayak kue. Tapi kayak kena si kita poma ora poma ya wis kari telakoni. Enggak neko pasrah kue tebalak namaring anak ya kau pada bae bunuh diri. Ya ora kena. Ya ora kena ning agama ya ora kena mbok ning percaya dewe. Iya yang. Kau wis bolak-balik ngomong. Jere kabeh kedadian selalu ning jero disisipna kebaikan. Ya kau gari telakoni paen. Mengkotoli suwe-suwe tertidokna kebaikan sing kaya ngapa sing bakal ada tunjukna maring. Ya memang harus seperti itu ya, aku sih manusia. Cuma apa ya tidak menjadi permasalahan atau bumerang yang besar buat keluarganya mereka ya. Nah gue Cuma dan kenapa kok si Raden Saleh ya, Raden Saleh Hanjang Kebih tidak menceritakan ini dari awal ya. Harusnya kan ngomong dari awal, berarti kan memang ada sesuatu yang disembunyikan ya. Nah gue alasan kenang apa wong tuane gue si Raden Bagus Mungkur Hanjang Kebih orang nuruna mari anak turunane. Jelas saya kan anak sesuatu sing kudu dewek bongkar. Sing memang dihindari nang Raden Bagus gue ya. Iya. Janjane enggak neko anak iku siapa? Saleh Hanjang Kebih. Si Saleh Hanjang Kebih kok ngomong terus terang sekang awal yang dan kaya-kayane koyan dan orang mungkin Belum. seblokone iya nih bok. Iya. Apa itu bayang di Cakrempugan kene? Koyan lebih main lah. Jadi orang ketahuan kakang ake-ake dewek ngerti tujuan ikan kepriwe. Oke, nah seturun maringan dari minang jangan aku tibek yang mati dewek mesem dan suarga langgeng. Amin. Amin. Yang maju tersenyum yang Tersenyum aku yang ingati yang serius. Ya yang artinya nah boleh yang mati sih ya. yo gue. Aku pengen ini ya. Pengen ini. Kali itu anak pakai Iya. moga-moga nih karena ya sih kepenak oleh panggonan sing paling Aku itu mutiara ayam mas. Ayo, adem banget ya hati ya. Iya yang Orang pernah carry, awan gawa ya. moga-moga ya enak bisa nyusul mari anak iya. ning panggonan sing kepenak. Oh iya, amin. Cepet apa sih juga yang? Ya kita habis anak Capai. catai dewek Tak panggil ya yang? iya jajal ngene Raden Saleh ya. lempuk sehat kok. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Enak ya alhamdulillah. Punten ya yang? Macana warnane Ireng. ora maju seger Oh nyong. Dicukupi yang bodoh yang. ya syukur. Assalamualaikum Raden Saleh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ternyata diri Iya. ada apakah gerangan mengundang saya kemari? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tutuplah Raden Saleh. Jadi mohon maaf mungkin saya sudah mengganggu waktunya. Ada beberapa yang mungkin perlu kita diskusikan mengenai permasalahan kemarin malam. Seperti ini, Don Raden Saleh. Ayahanda almarhum
Bagus Mungkurhanjang Kepi kan sudah memberitahu kepada saya, dirimu juga sudah menceritakan kepada saya bahwasanya memang pusaka Manggio Seboyo Mukti itu sudah dirundingkan. Ya, benar sekali. Dan sayalah yang mungkin diputuskan sang ahli warisnya. Kok tiba-tiba ada permasalahan baru seperti itu? Kok kenapa? Kok bisa? Kenapa nggak cerita dari awal? Mungkin seperti itu? saja kalau diceritakan dari awal kan tidak mungkin sampai sejauh ini, atau mungkin menjadi ancaman tersendiri bagi saya. Saya merasa tidak tenang jika memang ada suatu permasalahan di jalan itu loh. Ya, saya memahami apa yang dirimu rasakan setelah pemberian pusaka dari almarhum ayahanda. Saya memaklumi bahwasanya kau memiliki pemikiran itu. Apalagi kakak saya, Puspita, sudah datang dan mengancam kepada dirimu. Iya, betul. Seperti yang sudah saya katakan sejak awal, bahwasanya ini semua sudahlah menjadi rencana dari ayahanda. Namun, mengapa rencana ini tidak disampaikan kepada kalian? Sebenarnya, rencana ini memang rencana yang besar. Karena ada sedikit permasalahan yang besar yang sudah diketahui oleh ayahanda. Maka dari itulah ayahanda sesegera mungkin untuk mencari sang ahli waris yang bisa dipercaya oleh ayahanda untuk mewarisi pusaka Manggio Seboyo Mukti itu. Sedangkan di sini saya belum mampu, belum bisa untuk diwarisi pusaka itu manusia. Lalu jadi pertanyaan, ada rahasia apa, Raden Saleh? Bagaimana ya? Apakah permasalahan ini harus diceritakan kepadamu ataupun tidak? Sebenarnya saya tidak mengetahui secara keseluruhan mengenai permasalahan yang diketahui oleh ayahanda. Ayahanda hanya menceritakan sedikit kepada saya. Apa itu menurut? Biar saya tahu, biar saya mantep menurut. Lebih baik diceritakan semuanya. Biar cucu saya memegang hal seperti itu tidaklah bingung. Biar tidak ada dusta di antara kita ya. Ya sudah, jadi seperti itu. Sejauh yang saya ketahui, kenapa ayahanda itu bergegas mencari sang ahli waris untuk menurunkan pusaka Manggio Seboyo Mukti itu. Itu karena ayahanda saya mengetahui akan adanya permasalahan yang besar mengenai putrinya sendiri, yaitu Puspita Hanjang Kepi. Kenapa itu putrinya itu ada masalah apa sebenarnya? Bolehkah diceritakan, Raden Saleh? Kakak saya Puspita dulunya adalah putri yang baik dan patuh. Namun setelah kakak saya menikah, dia melakukan dan ada perubahan yang begitu besarnya di dalam dirinya. Benar, dia selalu mengikuti perkataan dari sang suaminya. Siapa itu suaminya namanya? Beliau ataupun kakak ipar saya, dia bernama Garja Marwang. Garja Marwang. Garja Marwang. Garja. Garja Mawang. Garja Mawang. Itu suaminya Puspita. Benar sekali. Ya. Dan ayah saya bercerita bahwasannya Garja Marwang itu sudah mempersiapkan sesuatu hal yang besar, yang dimana rencana itu bisa menyebabkan dan juga mengakibatkan kehancuran bagi
umat di dunia ini, terutama manusia. Mempersiapkan sebuah kehancuran. Benar sekali. Maka dari itu, Ayahanda, sebelum pusaka Manggio Seboyo Mukti ini Diminta ya. direbut secara paksa oleh putrinya sendiri yang diperintahkan oleh suaminya, beliau segera mungkin mencari makhluk yang paling tepat untuk bisa menguasai ataupun mewarisi pusaka Manggio Seboyo Mukti. Dan akhirnya Ayahanda menemukanlah dirimu. Berarti sama saja saya mau ditarungkan dengan Praja Mawang ini ya. Saya juga mempertanyakan itu kepada Ayahanda. Ayahanda, jika kau mewariskan pusaka itu kepada mereka, tentunya itu mengkambing hitamkan mereka untuk menjadi musuh dari kakak Puspita. Lalu Ayahanda juga membalas pertanyaan saya seperti ini, putraku. Memang mereka pasti akan berhadapan dan mendapatkan masalah yang akan ditimbulkan oleh Puspita. Namun setelah saya benar-benar mengamati, setelah saya benar-benar melihat apa yang dilakukan di kesehariannya, bahkan musuh-musuh yang dihadapinya, saya yakin Puspita dan suaminya itu akan sangat kerepotan dan kesulitan untuk mendapatkan ataupun mengambil pusaka Manggio Seboyo Mukti itu. Sedangkan jika pusaka itu masih tetap berada di tangan saya, maka yang ada itu akan dengan mudahnya Puspita merebut pusaka itu. Berarti ya si siapa namanya ayahandanya beliau ini memang sudah mengetahui track recordnya jenengan, Mas. Ya kalau itu sih udah diceritakan tadi malam. Ayahnya si Bagus. Apa lagi? Bagus Mungkur Hanjang Kepti. Bagus Mungkur Hanjang Kepti itu kan berarti mempercayakan kepada saya, apakah merelakan jika putrinya harus mati? Iya. Seperti ini. Seperti itu timbul pertanyaan lagi. Ayahanda pun bercerita, saya akan lebih tidak teganya jika saya harus mempersiapkan perlindungan lalu saya yang berhadapan dengan putri saya sendiri. Saya lebih ikhlas putri saya dibunuh oleh makhluk lain karena atas kesalahannya. Perhatikan di sini, Ayahanda sudah ridho, sudah ikhlas jika putrinya melakukan sebuah kesalahan, dia juga harus dihukum dan menerima resikonya. Bukti kasih sayang orang tua. Iya. Lalu kembali lagi ke poin yang jenengan tadi ceritakan. Barja Marwang itu tadi katanya mempersiapkan sesuatu hal besar, kehancuran kepada makhluk hidup di muka bumi ini, Terutama umat manusia. Sebenarnya persiapan apa yang jenengan ketahui itu? Iya. Itulah yang menjadi permasalahan saya. Saya bertanya begitu dalam terhadap Ayahanda. Namun Ayahanda menyarankan kepada saya, kau belum cukup untuk mengetahui semua ini, dan kau juga belum bisa untuk menghentikan apa yang sedang dirancanakan oleh suami dari Puspita, Menantunya. maka saya tidak bisa berbuat apa-apa. Saya hanya bisa mendukung apa yang menjadi jalan pilihan dari Ayahanda. Karena saya selalu diajarkan oleh Ayahanda bahwasanya kehidupan di dunia ini, yang pertama itu adalah bersikap baik kepada siapapun, entah itu mereka berbuat jahat kepada kita ataupun tidak. Lalu saya harus menggali informasi ini dari mana? Di sini ayah saya memberikan satu pesan terhadap saya. Jika sewaktu-waktu
itu dalam kondisi terdesak, ada yang meminta bantuan kepada saya, entah itu dirimu ataupun yang lainnya, yang menginginkan untuk menghentikan kakak Puspita dan suaminya itu, kau harus menemui sesosok makhluk. Ya, makhluk itu bernama Guruh Sataria. Guru Sataria. Guruh. Iya. Itu adalah nama, bukan sebutan. Guruh Sataria. Guru Sataria. Ada di mana itu Tuhan? Nah, mengenai keberadaan dari Guruh Sataria, itu berada di Paseban Ampel Gintong. Apakah ini kan bisa kasih tahu keberadaannya biar saya mencari tahu sebenarnya apa yang mau dilakukan oleh si Barja Marwang itu? Ya. Mengenai siapa dari Guru Sataria itu sendiri, jujur saja saya pun tidak mengenal, saya tidak mengetahui. Namun mengenai keberadaan ataupun tempatnya, yaitu Paseban Ampel Gintong, saya sudah diberitahu oleh ayahanda. Kita berangkat dari sini yang benar. Jika memang informasi yang saya ketahui ini itu bermanfaat untuk menghindari perselisihan ataupun apa yang sudah direncanakan oleh kakak Puspita dan suaminya, kau bisa menemui makhluk yang bernama Guruh Sataria itu. Baiklah, jika memang seperti itu Raden Saleh, insya Allah pagi hari ini saya mau perjalanan ke Ampel Gintong untuk menemui Guruh Sataria itu. Baiklah, maka akan saya antarkan dan memberi jalan untuk kau menuju Paseban Ampel Gintong itu. Baik. Terima kasih banyak Tuan Raden Saleh. Baik, salam kenal Tuan. Salam kenal. Saya jadi mengetahui ada golongan manusia yang selalu berkecimpung dan membasmi kejahatan di bangsa seperti saya. Insya Allah. Perlahan-lahan Tuan. Baiklah, saya akan banyak belajar kepadamu karena ayahanda saya juga memerintahkan, jika kau ingin lebih baik, maka lihatlah apa yang dilakukan oleh kalian. Namanya bagus sekali Tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Melu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Siang sih. Pagi Mas. Selamat pagi buat sedulur semua. Ternyata memang benar ada sesuatu yang perlu kita cari tahu dan kita bongkar. Kenapa Mahaguru siapa Raden Bagus Mungkur Hanjang Kepi menitipkan kepada saya. Ini sekarang mulai agak terbongkar ya. Ternyata menantunya yang bernama siapa tadi? Barja Marwang. Barja Marwang itu memang ada tujuan tertentu yang belum kita ketahui, dan jika kita ingin mengetahui tujuan dari suaminya si Puspita Hanjang Kepi itu harus menemui sesosok makhluk Guru Sataria. Guruh Sataria berada di Ampel Gintong, Paseban Ampel Gintong itu teman-teman ya. Kita langsung menuju ke sana yuk. Ini sih kali ini berarti saya kemarin tuh gara-gara pernikahan berubah semuanya itu. Pernikahan apa sih? Ini konde sama itu sih. Berhenti dulu. Assalamualaikum. Manusia ini benar sekali. Assalamualaikum. Mohon maaf. Dialah yang telah merebut kalian yang sudah berurusan dengan Puspita. Siapa kalian? Tidak usah bertanya siapa saya. Yang jelas, saya menginginkan kalian mati semua. Lah. Kenapa tiba-tiba ini mati saya salah apa? Salah apa katamu? Ya, Kau sedang berurusan dengan Puspita. iya. Puspita siapa? Kembalikan saja Apanya? hak dari Puspita.
Jangan salah tangkap dulu, yang mau dikembalikan itu siapa? Mau saya belum nggak terima apa-apa kok. Ini manusia-manusia. Kau manusia yang mendapatkan ajian, yang mana ajian itu bukan hakmu sebenarnya. Ada yang lebih berhak memiliki ajian tersebut, yaitu anaknya, Putri Puspita. Saya datang kemari bersama beberapa prajurit saya, ingin mengajukan penawaran kepadamu. Tetapi sebelum itu, sebenarnya saya ingin kau menyadari bahwasanya kau harusnya memiliki rasa malu. Memiliki yang mana itu bukan hakmu. Saya rasa saya tidak perlu menjelaskan terlalu panjang dan lebar tentang ajian itu. Ajian itu seharusnya diberikan kepada putrinya. Tuan-tuanku semua, ya. Jika mendapatkan informasi, jangan hanya mendengar dari sebelah. Jadi, kau tidak berburuk sangka terhadap saya. Saya manusia berpikir, saya punya hati. Saya tidak sebodoh yang tuan-tuan kira. Saya mau menerima begitu saja tanpa harus ada rundingan yang memang sudah dipikirkan secara matang-matang. Adanya ayahanda dari Puspita Hanjangkepi, beliau almarhum Bagus Mungkur Hanjangkepi, menitipkan kepada saya berupa pusaka Manggiyo Seboyo Mukti. Itu sudah dipikirkan sejak jauh-jauh hari. Saya sudah berusaha untuk menolaknya, namun beliau almarhum bersikeras bersikap bahwasanya sayalah yang mungkin pas untuk diwarisi dari pusaka itu. Dan kau mengiyakan diberikan ajian ataupun pusaka itu karena kau tidak mengetahui bahwasanya beliau yang memberikan ajian itu terhadapmu. Dia memiliki beberapa seorang anak. Salah satunya adalah putri itu. Hai tuan-tuanku, saya rasa saya tidak punya masalah dengan Anda. Iya. Jadi jika tidak tahu permasalahannya, tolong jangan ikut campur. Jangan mengganggu perjalanan saya. Saya tidak mengganggu perjalananmu. Saya hanya ingin mengambil yang bukan menjadi hakmu, dan saya akan memberikan hak itu kepada yang lebih berhak. Saya akan memberikan ini dengan cuma-cuma jika memang tidak berbahaya buat saya. Selagi itu berbahaya buat saya tidak akan pernah memberikan kepada kalian semua. Manusia, mungkin yang kau dengar dari sang yang memberi ajian itu terhadapmu, bahwasanya ajian itu ketika diberikan kepada yang lain, maka pemiliknya sebelumnya akan meninggal dunia ataupun mati. Sebenarnya di sini saya sudah mengetahui bagaimana caranya agar kau bisa melepaskan ajian itu tanpa kau harus kehilangan nyawamu. Asalkan kau mau menuruti apa yang menjadi peraturan, menuruti apa yang menjadi syarat-syarat untuk melepaskan ajian itu. Loh, Lalu, Saya kira lebih pantas mati daripada membiarkan manusia ini. lalu